Saudaraku, sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, orang percaya pada Tuhan Yesus, kita harus menjadikan firman Tuhan, Alkitab sebagai dasar kehidupan kita. Seluruh kegiatan kehidupan kita, seluruh aktivitas hidup kita, berumah tangga, bekerja, sekolah, kuliah, usaha baru yang kita kerjakan, mau tanam sawit, ngapain saja, semuanya harus berpedoman kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Alkitab atau firman Allah merupakan yang tertinggi, patokan tertinggi. Patokan kehidupan kita harus berdasarkan firman Tuhan. Tidak boleh berdasarkan pikiran sendiri ataupun nasihat-nasihat dari dunia ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena hidup kita setelah kita menerima Yesus, hidup kita bukan milik kita lagi. Galatia 2:20 berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri hidup. Sekarang kita hidup adalah oleh karena tuntunan Tuhan, tuntunan firman Tuhan. Dahulu sebelum kita percaya pada Tuhan Yesus, sebelum menjadi orang Kristen, kita hidup menurut suka-suka kita, menurut kebiasaan kita, menurut budaya-budaya leluhur kita. Tapi sejak kita menerima Yesus, kita memiliki budaya baru, budaya kerajaan surga, di mana semua orang di seluruh muka bumi ini, suku apapun juga dia, latar belakang apapun juga dia, dari manapun dia berasal, mereka semua menjadi anak-anak Bapa di surga, anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dahulu kita mati oleh karena pelanggaran dosa kita. Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Seluruh manusia di bumi ini punya kesalahan. Dilahirkan walaupun belum pernah berbuat dosa, dilahirkan dalam keadaan memiliki benih dosa. Makanya anak-anak bayi nggak pernah diajar berbohong, nanti dia udah besar sedikit bisa bohong sendiri. Nggak pernah diajar marah, bisa marah sendiri. Di sekolah diajar guru sopan santun, tata krama, menghormati orang tua. Mengapa banyak anak-anak nggak menghormati orang tua? Lo tidak. Diajar supaya berbuat baik, diajar supaya mereka tidak mampu-mampukan. Tapi kenapa banyak anak-anak begitu dia mulai besar, dia mulai pergaulan-pergaulan yang tidak baik? Itu membuktikan bahwa semua manusia memiliki benih dosa. Dalam bahasa Inggris dikatakan sin itu artinya adalah dosa, bibit dosa sudah ada. Sama seperti pohon benih padi, kalau ditanam, yang keluarnya adalah pohon padi, betul tidak? Buahnya buah padi, daunnya pun daun padi. Tidak pernah benih padi ditanam, tumbuhnya buah pohon durian. Belum pernah ada rekayasa bisa membuat begitu. Soalnya punya benih padi ditanam, keluarnya cabai, ada tomat, ada anggur, ada apel, nggak bisa juga. Kita pun sama manusia, memiliki benih dosa. Makanya manusia semuanya bisa berbuat dosa tanpa diajarin, otomatis. Katakan otomatis. Oleh karena itu perlu Yesus datang, firman Allah yang jadi manusia. Kenapa disebut anak Allah? Bukan Allah beranak, tapi firman Allah telah menjadi manusia. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu telah menjadi manusia. Dia datang ke dunia melalui perempuan suci Maria, ibu Tuhan Yesus. Ada gambar yang mengatakan Maryam, sama saja. Dan dia dilahirkan dalam keadaan sebagai manusia 100%, tahu lapar, tahu susah, tapi tidak berbuat dosa. Karena benihnya bukan benih memiliki sin atau bibit dosa. Benihnya adalah roh Allah sendiri. Sehingga dia tidak berbuat dosa. Waktu kita terima Yesus, kita memiliki benih yang baru. Benih apa? Benih anak Tuhan Yesus. Sama ketika Yesus menjadi manusia, kita pun sama. Setelah hari baru kita memiliki benih manusia ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, benih kuasa dosa telah hilang kuasanya. Itulah sebabnya kita berkata, hendaklah kamu memandang bahwa kamu telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Amin. Mari kita katakan, saya telah mati terhadap dosa, saya hidup untuk kebenaran. Semua yang dahulu kita ikuti, yang kita pikirkan, yang kita taati sebelum terima Yesus, berasal dari dunia ini, sekarang sudah nggak boleh lagi. Sekarang kita berbalik dari jalan yang jahat, memandang kepada panggilan Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Nah, pedoman untuk bisa taat kepada Tuhan adalah Alkitab. Katakan Alkitab. Hari ini puji Tuhan dengan begitu mudah teknologi. Dulu kita bawa Alkitab, beli Alkitab mahal. Sekarang beli handphone, download saja Alkitab, ada semua. Saudara mau cari Alkitab bahasa Inggris, misalnya terjemahan Amplified Bible ada, King James Version juga ada. Saya kurang tahu kalau kitab ada nggak bahasa Dohoi di handphone. Belum ada saya kira. Bahasa Ngaju ada. Bahasa Ngaju ada.
Kemarin waktu saya melayani pemakaman, kami ke Tubang Boloy, saya mau bawa sebenarnya Alkitab bahasa Ngaju, tapi tertinggal. Saya pengen khotbahkan baca ayatnya dengan itu. Tapi kalau misalnya ke daerah Katingan Hulu, ya, bahasa Kadori itu pakai bahasa Alkitab bahasa Dohoi. Saya punya juga, tapi perjanjian baru. Kalau surah Barasi kan lengkap, perjanjian baru saya punya. Kalau bahasa Dohoi, ya, saya hanya punya perjanjian baru saja. Mengapa Alkitab ditulis ke bermacam bahasa? Dari bahasa aslinya diterjemahkan ke segala macam bahasa di dunia ini, supaya semua orang boleh mengerti firman Tuhan, boleh mengerti jalan keselamatan. Karena keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa, maksudnya Bapa di surga. Enggak seorang pun masuk surga tanpa percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Diterjemahkan ke segala macam bahasa-bahasa di dunia ini. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Mandarin itu bahasa nasionalnya Tiongkok. Ya. Ke bahasa Indonesia, juga bahasa daerah di Indonesia. Di Indonesia banyak suku bangsa. Bahasa Karo, bahasa saya ada, bahasa Toba, bahasa suku istri saya ada juga. Bahasa Simalungun, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ya. Terjemahkan juga berbahasa bahasa Dayak Ngaju. Mungkin juga ada bahasa Dayak Ahe. Bermacam-macam. Rumpun suku Dayak saja banyak sekali, ratusan suku Dayak di seluruh pulau Kalimantan ini. Mereka butuh mendengarkan firman Tuhan, butuh dituntun. Kita bersyukur Alkitab terjemahkan ke segala macam bahasa. Apakah bisa dirubah? Tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena Allah yang menjaga perkataannya sendiri. Firman Tuhan tinggal tetap. Dibikin ke bahasa di daerah Sumba, dibuat ke bahasa di daerah-daerah Sulawesi sana, dan segala macam bahasa. Tujuannya apa? Supaya semua orang boleh mengerti jalan firman Tuhan. Kita telah terima Tuhan Yesus, kita dengan mudah sekarang dikuatkan, diteguhkan. Kenapa? Ada dasar firman Tuhan yang kita baca, nggak perlu belajar susah ke bahasa aslinya dahulu. Terlalu lama. Sudah ada dibuat ke bahasa Indonesia dan ke bahasa-bahasa suku tiap-tiap daerah di Indonesia. Alkitab terbuka kepada semua orang supaya semua orang bisa membaca dengan leluasa. Bahkan hari ini cukup dengan smartphone saja, saudara bisa download dan ada Alkitab. Puji Tuhan. Amin. Begitu mudah. Dahulu kita beli konkordasi di toko buku rohani. Tentang apa? Khawatir, cari khawatir di mana buku kordasi, harganya mahal. Ya, tetap kita boleh beli juga, puji Tuhan. Tapi dari kita pun sekarang dengan mudah saudara bisa ada konkordasi, tinggal download. Bahkan sudah bisa searching di Google atau di Chrome. Ayat sedang khawatir, ayat Alkitab. Jangan salah ayat apa, nanti ayat yang lain yang keluar. Ayat Alkitab tulis itu ya. Keluar sedang khawatir, pasti muncul firman Tuhan. Jangan khawatir. Betul nggak? Jangan takut. Muncul. Soal tinggal doa, tinggal baca firman Tuhan. Oh, begitu mudah zaman sekarang ini. Tidak ada alasan bagi umat Tuhan, bagi orang percaya. Yang penting ada sinyal, ada pusat datanya. Kalau lepas data ya nggak bisa. Ya. Kalau tempat yang ada sinyal, saudara mungkin cari dulu di mana begitu ya. Kalau tempat-tempat yang dahulu kan mungkin susahnya sinyal. Ya. Kan nggak bisa dibeli sinyalnya kan. Tapi kalau ada sinyal, sudah data ada, sudah bukan mudah. Tapi kalau hanya baca Alkitab biasa, saudara sudah download, sudah bisa buka di mana pun juga berada. Firman Tuhan nggak bisa dibatasi, nggak sunuh. Makanya hari ini ada begitu banyak orang-orang kedar, orang-orang sebelah di jamaah Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Alkitab mereka mudah baca. Ada banyak orang dengar pujian saja, dilawat Tuhan, di jamaah Tuhan, dia menemukan jalan keselamatan di dalam Tuhan Kristus. Mengapa? Karena Alkitab begitu mudah saat ini ditemukan. Lagu-lagu rohani mudah ditemukan di mana-mana. Orang lihat di handphone di mana-mana, di TikTok juga ada, di mana-mana ada. Orang begitu di jamaah Tuhan, dia langsung cerita. Dia langsung sampaikan kesaksiannya. Itu meneguhkan semua kita orang-orang percaya seluruh dunia ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, Alkitab adalah sebagai dasar kehidupan kita orang-orang percaya. Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. Alkitab adalah kitab segala kitab. Sumber mujizat yang mengajar kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan berdasarkan mimpi, bukan berdasarkan penglihatan, bukan berdasarkan kita rasa-rasa, tapi firman Tuhan yang tertulis, yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita renungkan, kita ucapkan, kita deklarasikan, kita percaya itu firman Allah. Tuhan akan meneguhkan dari apa yang saudara baca.
Itulah gunanya di gereja, di rumah rohani ini. Saudara selain ikut ibadah raya, diarahkan juga ikut persekutuan karyawan, persekutuan keluarga, persekutuan pelayanan youth, supaya kita semua bertumbuh dengan segmen yang sama, sesama keluarga. Kan tantangan pergumulannya beda nih. Keluarga dengan anak pelajar beda toh. Anak pelajar paling masalah sekolah, pergaulan muda-mudi diajarin, supaya nanti tidak pasang hidup orang yang anak Tuhan. Kan gitu, jaga kudusa dalam pergaulan muda-mudi. Betul nggak? Ya kan, jangan boros, rajin belajar, menghormati orang tua, rajin belajar supaya ke depan bisa kuliah, supaya menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Kan begitu anak pelajar diajarnya. Kuliah yang rajin, lalu bekerja yang baik. Kalau ada pelayan karyawan, diajar supaya bekerja yang baik. Jangan tenggo, jam 4, langsung jam setengah 4 udah bersih-bersih, langsung pulang. Enggak. Dia kerja maksimal, yang terbaik diberikan ke tempat dia. Walaupun gaji nggak besar kecil, tapi dia tahu bahwa dia di sini sebagai pelayan Tuhan, sebagai terang Tuhan, sebagai garam terang dunia ini. Dia bekerja yang terbaik, bukan karena atasannya, tapi karena dia tahu dia anak Tuhan Yesus. Beda pandangannya. Dia ajar di mana? Di persekutuan, prakarsa atau karyawan. Di keluarga beda lagi. Pasar rumah tangga, karakter semua istri, ngurus anak-anak sekolah dengan besan, ya kan, dengan menantu. Banyak nih hubungan dengan masyarakat, mendidik anak sejak kecil, menanamkan dasar kebenaran firman kepada anak-anaknya, memperhatikan sekolah anak-anaknya, bagaimana nilainya bagus enggak, diarahkan. Itu tugas seorang suami, juga tugas seorang istri. Makanya dalam orang berumah tangga sebelum menikah, mereka diajar dalam bimbingan konseling kelas pranikah. Ada pelajaran-pelajaran yang perlu didapatkan, mereka yang perlu diperlengkapi oleh gereja. Hamba harus memperlengkapi mereka supaya mengerti waktu menikah kelak nggak banyak konflik terjadi. Itu pelayanan keluarga. Selain persekutuan juga ada kelas pemuridan, di mana setiap orang akan dibimbing lebih dalam lagi untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam firman, untuk bertumbuh dan berubah Tuhan, dilatih dalam pola pemuridan kembali. Semua adalah karena firman Tuhan. Alkitab adalah dasar dari kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita lihat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini perintah, nasihat, ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dalam suratnya kepada anak rohani Timotius, dia berkata, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Dari mana? Dari bapak rohaninya, dari Paulus. Saudara harus mendengar firman yang diajarkan di rumah rohani ini. Yang telah engkau terima dan engkau yakini. Berarti firman yang kita dengar harus menjadi keyakinan kita, harus menjadi strong conviction, atau bahasa Indonesianya harus menjadi dasar keyakinan, harus menjadi tolak ukur. Kehidupan berkeluarga, berumah tangga, bekerja, ngurus anak, pasang hidup, tolak ukurnya dasarnya adalah firman Tuhan. Itu dasar keyakinan. Amin. Kenapa kita orang-orang Kristen tidak akan makan sebelum berdoa mengucap syukur? Dasar keyakinan kan? Kita mengucap syukur dulu. Bukan makanannya enak baru mengucap syukur. Makanan sederhana pun tetap bersyukur. Karena mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Melayani itu pun sama. Waktu kita mendapat tantangan untuk melayani, dapat kesulitan, tetap mengucap syukur. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Contoh kemarin kami berangkat tuh, ya. Rencana pemakaman kan hari Jumat, dirubah tiba-tiba Kamis. Tadi kita mau berangkat hari Kamis, bisa persiapan lebih banyak lagi disampaikan karena belum beres, dipercepat jadi hari Rabu berangkat. Karena ada satu tempat bukit yang kita nggak bisa lewat itu mobil tuh. Nah, saudaraku, puji Tuhan. Kalau misalnya berangkatnya itu hari Kamis, memang kami nggak akan bisa lewat. Mobil-mobil orang semua udah amblas. Tanyakan bukit udah begini, bisa malam bisa terpelanting ke jurang. Parah sekali. Itulah mungkin yang paling parah yang pernah saya lihat di Kalimantan jalan itu ya. Lebih dari yang lain-lainnya. Ya. Udah tanyakan licin, pas buat ban mobil,
Ya, udah nggak semalaman lagi. Tapi pas, memang licin juga, tetap aja muter-muter mobilnya. Ya over tetap. Tapi nggak sampai baling-baling gitu, atau nggak sampai terguling. Tapi kalau hari Kamis berangkat, kemungkinan besar tidak bisa tembus. Puji Tuhan. Nah dalam pelayanan, kondisi berat sekalipun juga harus mengucap syukur. Nggak boleh kita marah-marah. Kenapa sih ini pembakalnya nih nggak ngurus dan begini? Kasih masyarakatnya jalan sekarang nggak bisa. Mau kembali ke zaman kelotok kah? Ini orang berduit semua, punya kebun sawit, punya wallet, kok nggak ada nyumbang bikin jalan aja nggak ada yang mau. Maka mobil bagus, HP mahal-mahal, motor bagus, kok nyumbang aja nggak bisa? Nyumbang apa alat berat supaya dari unggul di seberang bisa diratakan diturunkan. Tetap mengucap syukur, nggak ada bersungut-sungut, tetap tersenyum, tetap sukacita. Amin. Dasarnya apa? Dasarnya kita memiliki damai dari Tuhan. Dalam segala keadaan, segala situasi kita mengucap syukur. Amin. Tuhan. Oh saya pernah waktu ketemu Malahang pelayanan istri saya berdua, Katingan, dapat informasi dari jemaat di sana. Lewat rumah sama lebih dekat sejam, lebih cepat. Lewat Kasongan udah mulus. Jalannya bagus nggak? Lamus. Nah kalau udah lamus tuh dua hal tuh. Betul-betul lamus atau ada tantangannya. Tapi karena tadi mikir tadi lebih cepat sejam, karena kami nggak nginep di sana, langsung nanti ke Palangkaraya lagi. Kita coba pakai mobil, saya baru dong istri. Pertama puji Tuhan, haleluya. Di pertengahan tanjakan mulai lubang-lubang, betul-betul lubangnya parah. Makin bukit lagi, makin parah. Saya nggak tahu tante ban mobil saya itu, mobil kami itu sebelah itu udah robek kelihatan nyatanya, kena kemakan sama tajamnya apa tuh batu-batu cadas tadi. Nggak tahu. Dan sebelah dalam nggak kelihatan, tapi Tuhan jagai, nggak pecah tengah jalan. Sampai di atas, ada jalan baru kanan. Ini kemana? Oh mungkin ke bandara, karena sedangkan ada pesawat di sana langsung tumbang sampah ke Banjarmasin. Jadi orang sana sekarang, misalnya bangun pagi, berangkat ke Banjarmasin, siang udah makan siang di Jakarta. Orang Habangoy, asal berangkat subuh, naik pesawat pagi, siangnya udah makan di Jakarta. Tadinya bahasa masih keropok, tiba-tiba udah sampai lu gua di Jakarta. Saya pikir jalan ke sana, kami lurus terus lewat rumah sakit. Tanya orang, ada anak sekolah, anak perempuan, anak sekolah mungkin. Jalan kemana nih? Mau penyeberangan? Oh lurus pak, nanti belok kanan, nanti ada jalan jelek. Nah belok ikut jalan jelek itu, lurus aja jangan. Kami ikutin sampai hutan akhirnya. Jalan kecil dari tanah, pinggir sungai Katingan, nggak bisa lagi muter mobil hampir. Wah ini kemana nih? Salah GPS tadi orang tadi. Tanya orang kembali lagi, ternyata jalan yang bagus tadi ada jalan nyebrang ke jembatan yang baru. Saya pikir ke bandara, karena lebar mulus ya. Biasanya jalan ke bandara yang begitu kan. Jadi bukan tambah cepat sejam, nambah jam lagi jadinya. Tapi tetap bersunggucap syukur. Nah kita udah ke Palangkaraya, nggak tahu nih ban robek nih, jatuhnya kemakan sama batu cadas tadi. Pulang sampai berapa hari baru tahu, pas saya lihat perhatikan. Jahitannya, waduh Tuhan terima kasih Tuhan jagai. Kalau meledak di jalan, itu risiko besar. Melayani Tuhan juga penuh tantangan, tetap bersukacita. Pelajaran juga harus sering cek debat mobil tuh. Kalau sering keluar kota apalagi lihat kiri kanannya, dalamnya, luar. Jangan luar aja, lihat dalamnya juga. Atau robek segala macam, ya hati-hati. Tetap mengucap syukur, dan kami bertuhan berkati daerah ini. Nanti ke depan jalan makin bagus, pemerintah daerahnya makin maju Tuhan, desa kecamatan makin bagus, kita lebih mudah pelayanan, masyarakat lebih mudah sedekah mari, masyarakat menjadi makmur. Ya kan? Nah kita mengucap syukur. Dasar keyakinan itu harus ada. Dari mana saya belajar? Dari Alkitab, dari pemuridan, dari gereja rumah rohani. Amin. Jadi kita penuh damai, nggak penuh dengan unek-unek, marah-marah, kesel, emosi, enggak, tenang saja, mengucap syukur saja. Amin. Puji Tuhan. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengerti. Nah Timotius sejak kecil udah mengerti firman Tuhan. Siapa yang ngajarkan? Mamanya. Nama ibunya adalah Eunike. Dan mereka pun belajar juga dari neneknya, Lois. Makanya banyak orang Kristen senang ngasih nama anaknya Eunike gitu ya, bukan Eunike ya. Eunike pakai E, lalu juga Lois.
dan Timotius. Jadi orang-orang tua perlu mendidik anak-anak sejak kecil untuk sekolah minggu. Dibawa. Orang tuanya pun ke gereja, jangan anaknya jemput nih ya, nanti anterin pulang minta kurang satu apapun juga. Jangan lupa kasih snack dan susu ultra. Ya atau apalah begitu ya. Tapi orang tua ke gereja. Nah anaknya sekolah minggu, nanti orang tua di rumah nggak ngerti ngajar yang benar. Anak diajar berbuat baik, orang tuanya nggak tahu, nggak sesuai. Makanya orang tua pun perlu bertumbuh ke gereja juga. Puji nama Tuhan. Ya. Orang tua dan anak sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, sama-sama beribadah. Sejak kecil perlu, karena itu membuat anak itu memiliki hikmat dari Tuhan, menuntun mereka berkeselamatan, karena percaya pada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak kecil itu akan percaya lahir baru nanti setelah dia mengerti firman Tuhan. Amin. Kita lihat sekarang ayat 16-nya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tulisan-tulisan Alkitab, tulisan-tulisan di kitab suci, di firman Tuhan, diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Allah. Jadi penulis-penulis Alkitab ini bukan mengarang, bukan mimpi lalu dikarang, ditulis, enggak. Itu para nabi zaman dahulu, nabi-nabi yang ada di Alkitab zaman dahulu kala, dia dapetin ilham dari Tuhan, dari Roh Kudus, dapat pengertian, kehidupan pengalaman dia, ditulis semuanya itu. Misalnya Abraham, kita tahu dari mana Abraham berasal, dari Ur Kasdim. Bapaknya siapa namanya? Terah. Mereka dari Ur Kasdim. Di mana Ur Kasdim? Kalau kita lihat peta sampai sekarang itu di Irak. Dia keluar sana lalu menetap di Haran. Bapaknya punya anak namanya Haran juga, dan anaknya itu meninggal nama Haran itu. Makanya bapaknya berhenti terus di Haran, nggak pergi-pergi lagi. Kemudian Tuhan berfirman kepada Abram, dulu masih Abram namanya. Orang Arab bilang Ibrahim. Orang Ibrahim mengatakan Abraham atau Abraham. Ya. Keluarlah kamu dari sini, pergi ke negeri yang tunjukkan. Keturunanmu akan kubuat menjadi seperti bintang-bintang langit banyaknya, seperti pasir di pinggir pantai di lautan begitu. Dia taat. Dari mana kita belajar? Dari firman Tuhan tertulis. Ada yang menuliskan kisah itu. Lalu dia punya anak, dia pernah kesusahan, pacaklik, pergi ke Mesir. Hampir istrinya. Siapa istrinya? Sarah atau Sarai. Sarah atau Sarai, ya. Mau diambil dari istri karena dia takut istri cantik dia ambil, dia dibunuh. Dia bilang itu saudara saya. Dia bohong. Makanya dia bohong-bohong. Akhirnya bohong tadi dia ke Mesir, ya. Akhirnya hampir istrinya diambil jadi istri raja di Mesir, Fir'aun. Tapi kan Tuhan mengasihi dia, perjanjian Tuhan dengan Abraham dan Sarah. Tuhan melindungi istrinya. Fir'aun mendapat mimpi, ditegur Tuhan. Dia kaget. Oh Abraham, itu istrimu, kenapa kau nggak bilang? Udah. Dia takut. Keluarlah dari sini. Dikasih harta benda, dikasih apa tuh? Orang-orang bisa jadi budak, dulu masih budak, dibawa semuanya, dia pulang harta benda. Dari mana kita belajar? Dari Alkitab. Salah satu pembantunya namanya Hagar, atau Siti Hagar orang Arab. Mereka nggak percaya, terutama Sarah nggak percaya bahwa dia akan nanti punya anak. Dia mandul, nggak punya anak. Dia bilang, udahlah, di kita kan secara hukum boleh nih, di zaman-zaman dulu katanya kan, kamu nikah lagi sama gundik kamu satu tuh, nah Hagar. Nanti anaknya aku angkat, adopsi jadi anak saya, anak kita. Dan salahnya Abraham pun mau ngikutin, nikah dengan Hagar, orang Mesir itu. Lalu lahirlah Ismail. Tahu kisah kan? Tapi kemudian Hagar jadi sosokan, membantu sosokan yang melawan majikannya, nyonyanya. Aku udah punya anak, kamu belum. Pengen pamer perutnya, pengen pamer anaknya. Ya, jalan-jalan mungkin depan rumah, depan tendanya Sarah, sambil nyanyi mungkin nang lindong gitu ya. Mangkellah Sarah ini. Lalu kemudian, tapi Tuhan mendengar, tahu janji Tuhan dulu kepada Abraham, keturunannya dari Sarah. Tuhan berfirman kepada Abraham dan Sarah, bukan Hagar. Akhirnya ketika Sarah yang dulu tiba-tiba mengandung, udah tua sekali gak mungkin punya, tiba-tiba mengandung oleh kuasa Allah. Kemudian lahirlah anak Ishak. Mulailah Ismail dan Ishak berantem. Sarah akhirnya mengatakan, udahlah, suruh pergi aja lah Hagar kalau begini, pergi saja. Abraham berat hati karena itu tetap anaknya Ismail, disuruh pergi.
Kisahnya sampai Ismail susah, kehausan ibunya juga. Dia berseru-seru. Akhirnya Tuhan mengirim malaikat memberikan air sumur untuk mereka minum. Betul? Udah pergi jauh Hagar sama anaknya Ismail. Berapa lama kemudian satu ketika Tuhan berfirman kepada Abraham atau Ibrahim, Abraham, bawa anakmu naik Gunung Moria, persembahkan bagiku sebagai persembahan. Bukan Ismail, udah diusir sama Hagar, nggak tinggal sama mereka lagi. Ini sejarah membuktikan. Kami sudah pernah ke Bukit Moria, saya dan istri saya. Kami tahu sejarahnya. Kemudian sampai sana Abraham taat. Cuma satu anaknya nih, satu-satunya nih. Tuhan minta, dia bilang, nanti Tuhan kalau dia mati pun Tuhan sanggup menghidup kembali. Makanya zaman dahulu ada korban sembelihan domba, sapi itu untuk pengampunan dosa. Karena itu hanya gambaran, bayangan yang akan datang, bahwa kelak akan datang anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Karena belum datang, itu gambaran hanya domba, korban. Orang zaman dahulu dibawa Ishak ke atas, Ishaknya bawa kayu bakar. Bah, ya. Mau kemana kita ini? Ke atas nak. Ini kayu apa? Kayu bakar. Anaknya bingung, kok nggak ada domba yang dibawa nih? Apa yang harus dipersembahkan? Dia ingat dirinya mau dipersembahkan. Sampai di atas disiapin perapian. Soalnya bagian seorang papa aku itu. Mana anaknya, Tuhan pernah berjanji kepada dia dan istrinya, keturunan mau seperti bintang, langit seperti pasir. Sekarang Tuhan minta anak ini tak bertaat. Dan Ishak pun taat, diikat, dibaringkan. Bapak yang ambil pisau, pas mau disembelih, malaikat Tuhan datang, Tuhan berfirman, jangan berhenti, urungkan niatmu. Pas di belakang udah domba tiba-tiba datang, Tuhan taruh. Entah domba liar nggak tahu, pun muncul domba tiba-tiba. Itu dipersembahkan. Ishak enggak. Berapa jauh kemudian sampai datang Tuhan Yesus. Kisah itu sama, Ishak, sejarahnya tetap Ishak. Ratusan tahun lama sekali tetap Ishak, ribuan tahun. Yesus adalah domba Allah. Sejak Yesus datang dunia disalibkan menebus dosa kita, nggak perlu lagi sembelihan domba korban. Amin. Penebus dosa kita Tuhan Yesus. Ini manusia. 7 abad setelah Yesus muncul kepercayaan dunia orang yang mengatakan yang disembelih itu bukan Ishak, tadinya Ismail. Nah, 7 abad kemudian setelah Yesus, kita ribuan tahun sebelumnya udah jelas itu firman-Nya. Kalau sudah melihat sejarahnya ke Israel, ke Yahudi, kemanapun juga, tetap itu adalah Ishak. Kenapa? Zaman Abraham, nenek moyang mereka. 7 abad setelah Masehi, setelah Yesus lahir, baru muncul kepercayaan mengatakan, oh bukan, ada yang mengarang cerita baru. Soal ini maksudnya? Soal punya dasar keyakinan sekarang jelas? Coba contoh. Dulu saya kalau pelayanan naik motor ke daerah SKPA, Antangkalang, Pulau Telawang gitu ya, naik motor lumpur, depan rumahnya Elvis itu masih lumpur. Mau nado bus kecil sekali. Saya kata ibu ya. Dulu kalau lewat tuh pulang pelayanan saya mampir ke rumah ibu tuh, mau nak teriak dari atas tuh, di dekat pohon tuh. Mai, Om Deta Den. Nah, masih kecil, masih kurik dulu mana tuh. Om Deta Den, katanya. Saya mampir, ibu pulang kerja. Saya masih ingat, mandi ke bawah sana tuh. Nggak kayak sekarang aspal homik belum ada. Ya. Saya tahu ceritanya dulu. Ya. Lihat Bapak Elvis lagi bawa kayu. Pernah, itu pasti Pak Timo dari belakang saya bilang. Benar Tata, Pak, oh iya. Saya mau ke rumah, iya. Kami jalan duluan. Sampai rumah, hujan, mamanya Elvis, mamanya Yorina datang pulang kerja. Saya masih kenangan itu, Mama Yorina habis mandi, dia bikin susu minuman. Saya masih ingat betul. Mona masih kecil, belum sekolah, belum TK juga, masih kecil sekali, masih kurik. Saya punya pengalaman itu, susunya. Saya mengalamin, saya tahu bentuk rumahnya, malah pernah saya foto rumah itu zaman dulu. Nah hari ini rumahnya udah bagus. Saya dulu ingat bapaknya Elvis mengatakan, doakan Pak, nanti kami punya rumah di bawah. Iya Pak, kita berdoa, nanti Bapak kumpulkan kayu, kita berdoa. Berapa lama mulai ada kayu uli di bawah. Sekarang di bawah, mereka punya mobil, punya rumah walet, ada kebun sawit, berubah. Nah saya saksi hidupnya nih, ya kan? Yang tahu juga selain mereka sendiri, Elvis pun tahu, Christine, Mona, Yurina, semua tahu lah zaman dulu gimana. Udah sekian puluh tahun misalnya, datang tiba-tiba orang, oh dulu rumah ini udah ada begini. Nah, kapan kamu tahu? Dia lahir baru kemarin.
Dia bilang, saya tahu udah ada rumah walet dari zaman dahulu kala. Mana yang benar, mana yang bohong. Kalau saudara salah dasar keyakinan, keliru saudara. Contoh, ya, saya udah sering bolak-balik ke SKPA gitu ya, ke Lukuan, sering bolak-balik. Hafal jalannya lah, jalan motong-motong pun itu hafal. Ya. Lalu datang orang tiba-tiba dari Jakarta. Aku tahu jalan ke Lukuannya. Pas sampai Pelantaran, kemana? Belok kiri kan Pak? Oh enggak, lurus. Nanti habis lurus belok kanan sedikit. Nah, salah kan? Atau kita bilang, ini Pak, nanti Pelantaran belok kiri. Enggak, sebelum Pelantaran belok kanan. Itu Desa Kruing. Tembus nanti Sungai Cempaka. Desa Kruing, ke bawah dikit ada Bunut. Ya, ada Timur Tengah juga di sana. Nama daerahnya. Ada Sudan. Bukan Sudan di Timur Tengah, Sudan yang di Kalimantan Tengah. Saya bilang, enggak, saya bolak-balik. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang yang pernah masuk surga kecuali melalui aku. Kenapa? Dia berasal dari sorga. Datang orang yang belum pernah ke sorga, belum tahu sorga apa. Ini jalan sorga, ini jalannya. Sama nih, ini ke Lukuan. Oh, ini sebelum Pelantaran belok kanan. Padahal di Pelantaran belok kiri harusnya. Dia belok kanan sampai di Desa Kruing. Pas lurus lagi, kok sungainya ini? Orang bilang, ini Bapak tengah belok langsung Sudan Pak. Beda. Jangan salah apa yang saudara baca. Itu membuat menjadi keyakinan sudah berubah juga. Jangan salah pergaulan, membuat dasar keyakinan keliru juga. Amin. Nah, kita orang-orang Kristen percaya harus membaca firman Tuhan. Karena itu menjadi dasar keyakinan hidup kita. Amin. Amin. Segala tulisan yang Tuhan ilhamkan bermanfaat untuk mengajar kita. Dari mana kita belajar? Dari firman Tuhan. Bahkan untuk menunjukkan kesalahan kita, kekeliruan kita. Oh, ini salah. Setelah kita belajar, kalau orang berbuat jahat, kita balas dia. Nah, ini kan salah. Pak Tuhan bilang, kalau menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu bukan berarti ini, satu lagi. Bukan begitu. Itu kiasan. Amin. Firman Tuhan itu ada yang letterlek, tertulis apa, langsung lakukan. Misalnya, jangan mencuri, jangan bunuh, jangan berzina. Itu jelas firman Tuhan. Tapi ada kiasan, misalnya tadi, ya. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu kiasan. Kalau orang minta jubahmu, berikan juga bajumu, berikan juga jubahmu. Orang Timur Tengah itu selain baju, di luarin jubah lagi. Artinya bukan berarti minta baju, berarti kan pakai baju dong kita. Bukan begitu Bapak Ibu maksudnya. Itu kiasan, artinya kalau orang minta sesuatu, lebihkanlah, berikan pada yang terbaik. Nolong orang itu. Kalau bantu orang sungguh-sungguh, yang terbaik. Kalau pipi kiri, dikasih pipi kanan, maksudnya apa? Jangan membalas dengan kejahatan. Relakan hatimu dan juga mengucap syukur dan balas dengan kebaikan. Amin. Orang berbuat jahat, kita berbuat baik buat dia. Itu kiasan. Ada lagi nubuatan yang akan datang, belum terjadi. Itu pun sama, misalnya kita di Wahyu. Rasul Yohanes mengatakan ada melihat hewan begini-begini. Oh, kita berpikir nanti ada hewan kepala yang 4. Bukan, itu kiasan, nubuatan. Itu lambang suatu. Bukan berarti betul-betul begitu bentuknya, bukan. Nangkap ya? Jadi makanya baca firman itu harus dengan berdoa. Nah, firman Tuhan mengajar kita menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan kita. Apa itu? Yang tadinya anak kecil malas belajar, jadi rajin belajar. Ngelawan orang tua, nurut orang tua. Ya, anak-anak sekolah masih SMA, masih kuliah, langsung pengen punya pacar, dirubah oleh Tuhan, diajar. Amin. Karena masa depan sungguh ada, dia percaya pada Tuhan. Bertunangan itu untuk menikah. Bukan untuk kontak pacar. Tidak boleh. Nah, itu diajar di mana? Mendidiknya di mana? Dari firman Tuhan. Bekerja, dididik. Saya suatu ketika beberapa waktu lalu kaget, saya tanya Wandi, "Wan, kenapa nih jalan ini kok banyak terowongan sekarang kiri kanan nih? Di kiri-kiri sawit-sawit ini kayak mau perang gerilya zaman dulu. Dalam lebar sekali." Oh, ini supaya orang nggak bisa mencuri. Jadi berlebar. Paritnya lebar-lebar sekarang. Jadi orang mencuri susah nyebrangnya. Dan dalam.
Itu habis miliar untuk gali bikin parit. Saya pikir ini kayak mau perang zaman dulu, perang kemerdekaan ini. Ada orang-orang untuk nyuri sawit, senang hobi nyuri sawit, ya karena mungkin kecil-kecil suka ngambil mangga orang. Dik pas, bikin rujak, lewat lagi, ambil lagi makan. Ya, ngomong sendiri, "Boy, mintalah." Nah, pada boy orang, "Yo," pada dia jawab sendiri. "Oh, mintalah." "Yo," jawab sendiri lagi. Itu mencuri. Dengan berkedok, dia minta izin, dia jawab sini lagi, "Yo." Ya, atau temannya jawab, "Yo," temannya jawab kan. Kita diajar, dididik untuk berubah menjadi orang-orang kebenaran. Anak kecil diajar jangan ngambil mangga orang, kecuali ngomong minta izin dulu. Diajar, betul nggak? Itu dididik yang kebenaran. Nah, karena terlalu kecil nggak berubah, udah gedenya bukan ngambil mangga, ngambil sawit. Akhirnya berhadapan dengan aparat keamanan. Ada Pak Lazarus, yang jaga di belakang tuh. Wah, dia melanggar peraturan nih. Tidak boleh begini. Firman Tuhan mengajar, mengubah kita. Nah, kalau nggak baca Alkitab, nggak baca firman Tuhan, dari mana kita belajarnya? Kalau nggak ke gereja dengan firman, dari mana belajarnya? Itu akan menjadi dasar keyakinan kita. Di Matius 4 ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini kisahnya pada waktu Yesus dicobai oleh iblis. Dia habis puasa 40 hari 40 malam, nggak makan. Ya. Jadi iblis berusaha mencoba ini, berapa kali dicobai kan? Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena iblis mau mengubah batu jadi roti kalau kamu mau menyembah aku. Yesus yang menjadi manusia, dia berkata, bukan cuma roti. Kebetulan di sana mereka makan roti. Kalau kita mungkin makan kunjuy, makan nasi begitu ya. Di sana makan roti, ya makannya di situnya roti. Kita hidup bukan hanya dari kunjuy, bukan dari opuk, bukan dari nasi. Tapi kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Hidup kita ini diarahkan oleh karena kita mendengar firman Allah. Maka kita baca firman Tuhan, kita merenungkannya sampai mengerti, dan kita mengucapkan kembali, mendeklarasikan, memperkatakan firman itu. Kita hidup bukan hanya makan pagi, makan siang, makan sore. Kita hidup yang terutama adalah karena kita punya makanan rohani, firman Allah. Kenapa gereja? Kita sedang makan. Ini sudah sedang makan nih. Saya pun lagi khotbah, saya pun lagi makan makanan rohani firman Tuhan. Bukan cuma saudara dengan kebenaran ini diberkati, saya pun diberkati. Ini adalah makanan rohani. Waktu PA, pemuridan, itu pun kita lagi makan rohani yang diajar oleh mentor-mentor pembimbing rohani dalam Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Kita sama-sama baca. Kisah Rasul 4 ayat yang 12. Dapat semua, amin? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab yang mengajarkan. Saksian rasul-rasul zaman dahulu kala menjelaskan kepada kita semua. Di dunia ini, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan. Karena nama siapa yang selamat? Enggak ada, kecuali nama Yesus. Itu loh menjadi dasar keyakinan kita semuanya. Ya. Jadi waktu baca firman ini makin teguh kita. Gak ada. Saudara ke negara manapun, ke belahan dunia manapun, ke desa manapun, ke pedalaman manapun juga, ke Lewu manapun juga, saudara nggak bisa menemukan nama lain yang membuatnya saudara bisa selamat sampai ke surga. Kalau ada manusia menjamin, kalau ada makhluk-makhluk gaib, sahabat-sahabat kata orang sini, penguasa-penguasa kegelapan, penguasa-penguasa alam yang tidak kelihatan,
yang menjamin itu pasti dusta. Karena iblis adalah bapa segala pendusta. Betul? Saudara bisa lihat. Kalau engkau mau selamat, lakukan ini, potong itu. Syaratnya banyak. Bangkrut juga. Paceklik juga. Betul kan? Ada orang kalau mau berhasil, kalau berdagang begini, pergi ke sini, anaknya jadi gila. Iblis ngambil tumbal. Betul nggak? Ditumbal. Keselamatan hanya dalam Yesus. Apalagi kehidupan setelah kematian. Di dunia ini nggak ada yang ngerti. Kecuali yang punya kehidupan, yang mengalahkan kematian. Siapa yang mengalahkan kematian? Yesus. Yang bangkit dari kematian. Kuburnya kosong. Bukan Yudas yang kata orang lain yang disamakan dengan dia, disulap gitu. Enggak. Yudas udah gantung diri. Di tanah berdarah namanya. Sampai hari ini tanah itu ada, kami pernah lihat tanah itu, tempat Yudas yang beli tanah dengan 30 keping uang perak itu. Bukan Yudas. Yesus. Karena nubuatan yang lama. Yesus, Mesias akan disalibkan di Golgota. Dari mana kita baca? Dari Alkitab. Kalau orang Kristen nggak ngerti firman Tuhan ini, gampang dibelok-belokkan. Kalau orang Kristen nggak rajin beribadah raya, nggak tekun ikut persekutuan dan pelayanan, gampang dibolak-balik. Makanya pelayanan kita ada pos misi pelayanan di luar kota. Supaya jemaat-jemaat di Lewu, di kampung, di pedalaman, teguh. Ngerti firman Tuhan. DPA-kan, ya, dibimbing mereka semua. Di daerah Katingan, di daerah Mantayo, di hulu sana, di daerah Seruyan juga, supaya mereka bertumbuh. Nah, orang-orang yang ngerti firman, gampang dibelokkan. Nah, kalau keluarga, saudara bisa bayangkan kalau nggak tahu firman Tuhan, suami-suami misalnya, dunia mengajarkan apa? Istri cerewet, udahlah cari istri baru. Nah, ini kan ini dunia nih, ini bayangin nih, ini dunia nih. Istri nggak bisa masak, enak mama saya, udah cari lagi istri lagi. Nah, ini parah nih. Istri masaknya kurang enak, nggak mau makan dia, merajuk gitu aja, langsung mukanya berumuran beruja. Padahal hanya masalah makanan, masa kecil aja. Kenapa? Nggak tahu dasar firman tentang berkeluarga. Anak-anak merasa uang jajannya kurang banyak, cemberut ke orang tuanya. Hanya masalah uang jajan saja. Nggak tahu. Coba ikut persekutuan, ikut ibadah raya, diajarin. Betul nggak? Diajarin nggak boleh, diajarin menghormati orang tua, bahkan membantu orang tua. Bukan di kamar terus, main HP terus, rumah berantakan semua. Mama yang sibuk banting tulang kerja sendiri, anak bangun tinggal makan, lalu tidur lagi. Sampai gede masih orang tua yang nyuruh lipat selimut, masih ada orang tua. Belajar dong, masih disuruh belajar, udah gede juga. Udah SD kelas 6 masih disuruh belajar, belum ngerti ngurus bukunya sendiri. Lah ini gimana? Karena nggak ikut gereja, nggak ikut sekolah minggu, udah kecil, nggak ikut persekutuan. Ditaksir sama orang dunia. Datang orang dunia naksir ya, karena orangnya ganteng, keren, handsome, naik motor besar, tahu cinta langsung duk jantungnya. Kalau laki-laki, karena dia nggak rajin ibadah, datang perempuan cantik, malaikat duniawi, yang berapa panjang? Oh iya bang, iya. Langsung jatuh hati, kesemsem. Hanya karena parfum, padahal parfum pinggir jalan, parfum juga pakai mahal. Hati-hati. Saudara perlu baca firman Tuhan, perlu ke gereja, perlu persekutuan, perlu diberikan pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, perlu melayani orang sungguh-sungguh. Kalau enggak anak rohani ataupun jemaat ataupun anak PA, keliru. Makanya saya mengajarkan pada anak rohani, kepada jemaat ini, saya mengajar kebenaran firman Tuhan. Saya enggak berutang budi, saya ajarkan. Kalau enggak orang suka-sukanya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Coba kalau ayat ini nggak ada, nggak tahu kita. Tapi karena ayat ini ada, waduh, kita teguh. Saya telah percaya pada Tuhan Yesus. Ya.
bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Dalam hati saya percaya dan mulut saya mengakui bahwa saya anak Tuhan Yesus. Depan siapapun kita mengatakan, iya saya anak Tuhan Yesus, nggak malu-malu. Saya orang Kristen. Nggak malu dibilang diajak kamu juga. Saya punya pengalaman waktu saya kecil SD di Jakarta, saya diajak orang di sekolah. Saya waktu SD di Jakarta bilang orang, lu orang Kristen, Tuhannya dipantek disalib. Ntar lu juga mati dipantek, disalib itu bahasa Betawi. Saya hampir tiap hari diejek orang, dibully orang di Jakarta. Oh orang Kristen lu ya, Tuhannya dipantek, disalib. Lu juga nanti dipantek, disalib. Diajak orang, oh si Kristen, kafir. Saya udah tahun 70-an, 76 tuh dengar itu. Anak SD biasa nggak ngerti kan, diajak. Apakah saya berubah keyakinan? Kenapa? Ikut sekolah minggu. Apakah jadi malu? Enggak. Saya bilang, saya orang Kristen, anak Tuhan Yesus. Saya rajin sekolah minggu. Amin. Nah kalau saudara punya anak nggak rajin sekolah minggu, dasar keyakinan tentang Yesus lemah. Ajar mereka kebenaran. Dan nggak cuma dasar firman Tuhan yang kita baca ya dengar, harus kita mengalami sendiri keyakinan ini. Makanya perlu kita doa, pujian, penyembahan, semakin bertumbuh. Pray itu doa, praise pujian, worship itu menyembah. Makanya ibadah kita ada pujian, ada penyembahan. Tadi worship leader memimpin pujian, maka kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, betul nggak? Ada firman sampaikan, ada doa juga, ada doa deklarasi juga, supaya kita dibangun rohani kita. Amin. Nah saudara nggak cuma membaca Alkitab, tapi pun saudara perlu mendengarkan lagu rohani, memuji menyembah Tuhan juga dan berdoa. Karena lewat doa sudah dibangun makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, kita menjadi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita semakin cintakan Tuhan. Lewat doa kita dibawa Tuhan. Saya bacakan dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 14. Satu Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia. Dia ini maksudnya Allah, ya, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bagaimana kita mengalahkan pergaulan jahat, pergaulan buruk, mengalahkan kejahatan dan menjadi kuat? Mengalahkan kejahatan dengan kalau kita telah menjadi kuat. Bagaimana kita menjadi kuat? Karena mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Kita mendengar firman, membaca firman, memuji menyembah Tuhan, berdoa ke gereja. Jemaat akan menjadi kuat, teguh dalam tantangan kehidupan kalau rajin berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, ke gereja, persekutuan, di PA akan dimuridkan. Menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Tapi ayat 15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, kasih Allah itu nggak ada. Apa mengasihi dunia? Kita pengen seperti di dunia ini gitu loh, hal yang tidak benar. Nggak usah ibadah, malas. Kita punya rohani sini. Saya nggak mau rohani kayak begini. Saya modalnya yang panggungnya hitam semua, yang lampu klip kayak diskotik, yang ada asap-asap keluar. Saya mau tanya Bapak Ibu, bisakah saudara lahir milih di rumah mana? Bisakah saudara memilih lahir menjadi anak siapa? Bisa nggak? Nggak bisa. Saya lahir sebagai orang Indonesia, suku saya orang Karo, marga saya Sembiring Mulyala, nggak bisa diganti. Kurang keren, saya mau lahir menjadi orang dari Australia, nggak bisa. Nggak bisa. Tetap orang Indonesia. Amin. Saudara juga sama, dilahirkan kembali di rumah rohani keluarga ini. Saudara nggak saya pilih, saya pun nggak saya pilih. Kenapa saya lahir? Dulu ada orang guru sekolah minggu saya tahun 78 beritakan Injil di Jakarta. Saya pilih dia yang Tuhan pakai beritakan Injil. Lalu pas saya pindah ke Bandung, saya diPA-kan, dimuridkan oleh pemimpin PA saya. Saya ajak persekutuan, ketemu pelayanan ini. Saya nggak pilih tuh, Tuhan yang pilihkan. Amin. Jadi saudara juga semuanya adalah Tuhan yang pilihkan.
Tuhan punya keputusan. Amin, saudaraku. Nah, jadi bagaimana sekarang? Kita harus senantiasa punya kerinduan untuk bertumbuh. Haus lapar. Haus lapar bukan makanan minuman, tapi kebenaran. Coba kita ayat firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita ini harus seperti bayi yang baru lahir, harus selalu minum ASI, air susu ibu. Nggak bisa anak baru lahir langsung dikasih ayam penyet, nggak bisa. Langsung dikasih ucuk kurek, nggak bisa, nggak bisa. Oh ada tuh tempuyak, nggak bisa. ASI, tergantung. Ini maksud kita pun baru lahir baru, kita butuh firman Allah. Dari situlah kita beroleh pertumbuhan rohani dan keselamatan. Saudara ke gereja harus dengan hati yang lapar haus akan firman Tuhan, seperti bayi yang butuh air susu ibu. Ya kan? Nggak bisa langsung dikasih apa tadi tuh sambal tempuyak, nggak bisa. Ucuk korek nggak bisa langsung. Nggak bisa kasih BPK, nggak bisa juga. Itu makanan bukan untuk anak-anak bayi-bayi yang baru lahir. Amin. Nggak bisa. Kita harus seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, yang olehnya, supaya olehnya kamu bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Keselamatan itu bukan cuma keselamatan untuk masuk surga. Udah masuk surga, kita meninggal pasti ke surga. Yang sudah terima Yesus meninggal pasti ke surga, ya kan? Tetapi yang keselamatan apa ini? Selamat dari tantangan-tantangan kehidupan dunia ini, dari jerat-jerat perangkap dunia, tipuan-tipuan dunia ini. Jangan lupa, iblis itu berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Nah kalau kita nggak belajar firman Tuhan, kita gampang ditipu. Yang tadi kan, istri masak asinan, cemberut, nggak ngomong 3 hari 3 malam istrinya. Nah, hanya masak garam saja. Apa arti garam sih? Hanya masalahnya apa tuh? Hanya masalah-masalah soal masakan, dari masalah besar. Hanya masalah suaminya mungkin kurang bagaimana gitu ya, lupa istri ulang tahun nggak kasih bunga gitu ya, nggak coklat, langsung istrinya mukanya lonjong kayak pepaya. Lalu suaminya dibanding-bandingkan, atau istri dibanding-bandingkan dengan artis bintang film. Namanya bintang film hanya main film pura-pura. Lihat rata-rata hidupnya penuh dengan hancur-hancur rumah tangganya rata-rata. Oh di film setiap semua suami istri baik semua, itu film pura-pura. Kita nonton bayar lagi. Atau motivator, saudara begini, dia sendiri stres. Itu cari kerja, cari duit soalnya dia. Amin. Jangan ditipu oleh hal-hal dari dunia ini. Saudara punya keyakinan teguh pada firman Tuhan. Ya. Kita selamat dari kehidupan dunia ini karena kita tahu polanya. Amin. Tahu jalannya, tahu caranya. Katakan saya tahu polanya, saya tahu caranya, saya tahu jalannya. Dari Alkitab, dari gereja rumah rohani. Makanya para pelayan Tuhan, apalagi orang rohani, harus memberikan jalan. Sama kayak Yesus dulu, dibilang murid-muridnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia ngomong kepada murid-muridnya, enggak seorang pun berapa kalau tidak melalui aku. Saudara, sebagai orang rohani atau juga sebagai pemimpin PA kepada orang di PA kan juga sama. Ini jalannya ini loh. Jalan untuk bertumbuh harus begini. Ayo kita baca firman, ayo PA. Harus ngerti ayat ini maksudnya apa. Itu jalan itu. Saya mau jalan yang lain, nanti sampai ke Sudan. Nggak sampai Lokuan, karena belum sampai Pelantang udah belok kanan, nyasar. Amin. Makanya kita juga harus rendah hati untuk baca Alkitab, untuk gereja harus rendah hati. Jangan merasa kita udah pintar. Saya nggak mau, saya cari rumah saya sendiri. Sama sudah bilang, saya nggak mau engkau bapak ibu, saya mau cari papa mama sendiri. Waduh. Gak boleh begitu. Memang mungkin aja ada anak begitu. Saya kecewa engkau papa mama. Saya mau pecat kalian sebagai orang tua saya mau cari orang tua lain.
Nggak bisa, saudara sekalian. Amin. Amin. Sama saudara bilang begini nih. Saya nggak mau jadi orang Indonesia. Saya mau lahir hidung mancung. Kalau saudara mancung ke dalam terus saja. Nggak bisa. Oh bisa. Operasi plastik. Operasi plastik silahkan. Diputin di Korea silahkan punya uang. Tapi nanti saudara nikah punya anak muncul. Kok anaknya nggak putih kayak papanya? Ya, papanya itu kulitnya palsu. Kok hidung nggak mancung? Tunggu matahari terbit nanti meleleh jadi begini. Nggak bisa. Kami waktu di Mesir, istri saya cerita. Saya kira suami saya tuh udah paling mancung. Kami ketemu teman orang Mesir cerita. Ternyata dia jauh lebih mancung. Orang-orang Belanda, orang-orang Inggris, orang Amerika jauh lebih mancung. Karena kita, gayanya saya bukan orang Eropa. Pengennya sih, tapi nggak bisa. Walaupun saudara engkau makan roti keju tiap hari, tetap saja saudara orang Indonesia. Amin. Nggak bisa, biasa jadi kelihatan bulat nih, tiap pagi sarapannya ganti sekarang nih. Wah, kita ganti nih. Beli roti yang mahal. Wah, keselai yang mahal-mahal juga. Lalu kita ngomong bahasa Inggris di rumah. Morning, mom. Bahasa Inggris ya. Baca kita bahasa Inggris semua. Wah, doanya pun beda kan? Ya kan? Heavenly Father. Wah, beda ngomong itu ya. I come to praise you Lord. Wah, penyemat aja. Semua berbahasa lain semuanya pokoknya. Semua bahasa Inggris semuanya. Aduh. Tetap nggak bisa berubah. Artinya apa? Saudara menerima diri saudara sebagai orang Indonesia sejati. Menerima sebagai suku apa? Kalau Benji nggak bisa berubah. Aku tinggal Pekalongan, aku jadi wong Jawa aja nggak bisa. Dia orang Chinese, namanya Lim Bengji. Namanya saya Santos Sudrajat. Soalnya tetap aja. Oh enggak, aku menjadi orang Pekalongan. Nggak bisa. Walaupun tiap hari makan asam garam masakan Pekalongan, tetap saja tetap Lim Bengji. Karena C-nya Lim. Nggak bisa. Kayak lebih keren orang Batak nih. Misalnya FC bilang, saya mau pakai marga. Sembering meliala kayak det. Nggak bisa. Dari mana ceritanya? Nggak bisa. Kita harus bersyukur sebagai anak Tuhan. Bersyukur sejemaat di planet ini, rumah ini. Ini rumah kita. Amin. Katakan, ini rumah orang saya. Ini rumah kita. Saya bangga. Kita bangga menjadi keluarga rohani di tempat ini. Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti menyegarkan kita, Tuhan pasti membawa kita melalui terobosan. Saudara kalau setia ke Tuhan bertumbuh, saudara akan sampai ke tujuannya tadi. Apa tujuan Tuhan? Masa depan penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Keberhasilan hidup. Kalau ikut Tuhan makin diberkati. Katakan, saya ikut Tuhan makin diberkati. Masa untuk deklarasinya saudara nggak berani? Karena hidup mati orang tergantung mulutnya, perkataannya. Barang siapa sih menggemakannya, dia akan makan hasilnya, buahnya. Saudara nggak berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Saya diberkati Tuhan, amin. Coba tanya, saya diberkati Tuhan. Saya sehat, saya kuat, makmur, tidak kekurangan. Loh, anak itu harus ngomong yang baik-baik. Saya punya rumah, saya punya mobil. Kelak nanti, yang belum menikah masih muda ya, saya akan punya suami, saya punya istri yang baik. Anak Tuhan harus ngomong begitu. Deklarasi doa. Jangan bilang selalu, saya menderita, patah hati, patah semangat, bangkrut, ini. Sawit turun, harga turun. Dulu karet turun, kita tebang semua karet, kita ganti sawit. Sawit turun, naik, sekarang karet naik harganya. Loh, hidup di dunia memang selalu begitu, naik turun, kayak naik gunung. Tapi ikut Tuhan, walaupun harga sawit turun, harga karet naik sedikit, kita nyesal dulu tebangin sawit, sekarang sawit tanam turun lagi. Saudara jangan takut, hidup kita bukan karena pohon sawit, amin. Hidup saudara karena apa? Karena Yesus Kristus. Ada yang bilang, walaupun turun sawit tapi sekarang walet naik. Jangan lupa, walet naik nggak ada jaminan. Saudara harus bergantung kepada Tuhan saja. Amin. Oh, ini masa sukar, masa kesusahan. Iya. Tapi kalau kita dalam Tuhan, kesukaran apa bisa membuat saudara turun, drop, menjadi kekurangan? Nggak ada. Amin. Tidak ada. Segala keadaan, segala situasi kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Ibrani 5, kita sebentar. Ibrani 5 ayat 12.
dan 13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tuhan mau jangan kita terus kayak masih bayi baru lahir. Orang masih baru lahir itu nggak bisa disuruh bantu orang tua, nggak bisa disuruh bikin nasi goreng, nggak bisa disuruh belajar sekolah karena masih kecil. Demi diperhatikan aja, dia saja fokus perhatiannya, nggak boleh yang lain. Itu anak-anak kecil. Lah kalau kita udah gede sekarang, udah 20 tahun, udah 25 tahun, kalau laki-laki udah bisa bekerja, punya penghasilan, bisa bercocok tanam, bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, udah bisa nyetir, bisa naik motor. Kalau saudara umurnya sudah 25 tahun, masih pakai dot dan empeng, ini pasti ada yang keliru, ada yang salah. Mungkin perlu ditolong terapi karena ada roh idiot. Betul nggak? Saudara pernah ketemu orang udah besar tapi masih anak kecil, masih ngacai. Jadi saudaraku, ini kata firman ini, kalau secara usia, secara waktu, harusnya kamu bukan lagi semua diajarin hal yang kecil-kecil, sudah bisa ngajarin orang, sudah jadi teladan buat orang lain, sudah pengajar, udah bisa melayani, udah jadi pekerja harus di gereja pelayanan, udah tahu penginjilan, cara ngusir setan, cara doain orang sakit tahu, cara ngebimbing orang, cara menkonseling orang udah tahu. Ini enggak, memang udah lama, berapa lama jadi orang Kristen? 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan lebih. Tapi kok masih diajarin asas pokok. Tentang doa satu tuh masih diajarin lagi bolak-balik. Amin. Istilahnya kalau orang masih bayi itu masih perlu susu terus. Nggak bisa dikasih makanan yang lebih keras. Karena anak kecil nggak bisa makanan yang lebih keras. Saya bacakan ayat yang ke-14-nya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau sudah semakin dewasa, mengerti bukan cuman taunya Yesus juru selamat lahir di Bethlehem. Kenapa tahu itu? Karena dia Kristen kapal selam. Desember muncul permukaan, karena gereja penuh semarak sama lampu-lampu Natal dan di mana-mana semuanya, di mall, di mana-mana semua lagu-lagu rohani semuanya, kita pun semuanya muncul. Enggak lagi jadi kapal selam di bawah laut, naik ke atas kapalnya. Makanan keras untuk orang-orang dewasa rohani. Karena orang dewasa rohani memiliki knowing, katakan knowing, pengetahuan. Nah itu panca indera rohani. Kalau jasmani, mata itu panca indera secara jasmani, ya. Tapi secara rohani itu ada knowing, pengetahuan, hikmat memberikan untuk mengerti. Bahkan terlatih dia kan membedakan mana yang baik daripada mana yang jahat. Dia tahu nih mana yang benar, mana yang nggak benar nih. Dia bisa membedakan. Kenapa? Bertumbuh dalam Tuhan, menjadi dewasa. Katakan menjadi dewasa. Secara rohani, saya memiliki pengertian. Ya, bahasa Inggrisnya knowing, pengetahuan. Sebaliknya kalau orang terus masih bolak-balik aja hal-hal asas pokok, dia nggak mengerti hikmat, pengertian atau knowing, nggak ngerti. Ya. Jadi bagaimana sekarang kalau begitu? Kita dalam hidup kita harus penuh dengan firman. Harus mengerti dasar firman Tuhan, ya. Mari kita baca sebentar dari Kolose 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam doamu. Perhatikan baik di sini ya. Ya. Bisa mengajar orang, bisa menegur orang, punya hikmat, itu bicara apa? Orang dewasa, orang knowing. Ada nyanyian, ada mazmur. Mazmur itu apa? Menyatakan hal-hal yang indah tentang Tuhan. Ada puji-pujian,
ada nyanyian rohani, mengucap syukur, itu bisa tentang doa. Doa, pujian, penyembahan. Firman Tuhan diam dalam batin kita dengan segala kekayaannya. Maka saudara ngerti banyak firman Tuhan. Dari mana dapat firman itu? Ibadah raya, pemuridan, persekutuan, baca Alkitab sendiri. Jadi kaya akan firman Tuhan. Saat teduh, ya. Yohanes pasal yang ini aja, Mazmur 119 ayat 105. Ini sangat terkenal sekali. Saya baca saudara kalian. Sama-sama kita baca ya. Mazmur 119 ayat 105. Dapat semua? Dapat semua, amin? Yuk kita pakai berdiri yuk. Sama-sama kita baca ya. Dengan suara yang keras ya, dengan suara yang mantap ya. Mazmur 119 ayat 105. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Beri tepuk tangan yang sungguh buat Tuhan. Haleluya. Saudara kembali saudara sekalian. Firman Tuhan itu pelita. Apa pelita? Lendang, itu lampu. Nama lendang lampu artinya kan? Lampu. Penerang. Istrinya Wali namanya bagus. Lendang, lampu. Pelita. Nah, jalan pelita. Oke. Bukan pemohonan 5 tahun bukan ya. Tapi pelita ini maksudnya pelita lampu. Firman itu menjadi lampu, penerang, pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalan kita. Kalau kita bertumbuh dalam firman, mengerti firman Tuhan, mengerti polanya, tahu caranya, maka hidup saudara aman. Perjalanan hidup saudara aman. Perjalanan keluarga saudara aman. Perjalanan masa depan saudara, pelayanan saudara aman. Kenapa? Ada terang firman Tuhan yang menuntun, yang menerangi, yang mengajarkan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, saya berdoa, saya mengajak supaya kita saudara terus berdoa, terus semakin bertumbuh, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi kuat dalam Tuhan. Oleh karena firman Tuhan yang saudara baca renungkan, yang sudah hidupi, menjadi dasar keyakinan dalam kehidupan saudara.